Nah, jadi kami coba menelaah itu, artinya siapapun alumni yang katakan sudah berhasil, sudah eksis, sudah sukses, jangan lupa ke bawah gitu. Jangan lupa membantu. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protok hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini Protok kita bekerjasama dengan IA Arema, yaitu Ikatan Alumni Universitas Merdeka Malang, yang akan menyelenggarakan acara terheboh di 40 tahun Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang. Nah, di sini kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama di sini ada Pak Arman Juara Putra sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Arsitektur Unmer Malang. Selamat siang, Pak Arman. Selamat siang, Bu Jija, Pak Bayu. Selamat siang, Pak Arman. Dan berikutnya juga ada Pak Utama sebagai Ketua Panitia Acara Aksi-Fest di 4.0 sekarang ya, Pak ya. Selamat siang, Pak Utama. Siang, Mbak Diza. Selamat siang semuanya. Pak. Selamat siang, Pak Utama. Siang, Mas Bayu. Baik, nah kita langsung masuk aja nih Pak Arman. Karena kebetulan Pak Arman sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Arsitektur Unmer Malang. Nah, seperti apa nih kalau IA Arema ya Pak ya, singkatannya IA Arema ini sendiri sejak kapan sih Pak sudah ada seperti itu Pak? Baik, sebelumnya terima kasih atas fasilitas dari Katalog Pro memfasilitasi kami di acara Protok hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, jadi kami sedikit perkenalkan apakah itu IA Arema gitu ya, Bapak Ibu. Jadi inisial IA Arema memang spellingnya mengingatkan kepada klub sepak bola gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Arema. Nah, memang ini bedanya hanya di satu huruf M gitu ya. Jadi IA Arema adalah Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Merdeka Malang. Nah, itu kita singkat IA Arema. Jadi sekaligus juga mengingatkan kami di mana kampus kami berada dan kota di mana sudah spellingnya sudah common gitu ya diketahui. Kira-kira itu untuk spelling maupun dari kronologis singkatan kami. Kemudian kalau IA Arema ini terbentuk baru di akhir tahun lalu, Desember 2022, Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana prosesnya memang sudah melalui lika-liku yang cukup panjang. Jadi untuk bisa kami dikukuhkan saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun berproses, dan kami juga sudah mendata bahwa sejak angkatan pertama di kampus Unmer Malang ini untuk jurusan arsitektur utamanya itu sudah mulai sejak tahun 1983 sebagai angkatan pertama. Jadi sampai dengan 2018 ketika sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Jadi angkatan kami yang sudah lulus berjumlah 1071 alumni. Jadi itu yang sudah kami data dan sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga beberapa berdomisili di luar negeri, ada yang di San Francisco gitu ya, kemudian di Philadelphia di Amerika Serikat, kemudian di Jepang, kemudian ada yang di Singapura, kemudian ada yang di Timor Leste dan Malaysia. Nah, total kurang lebih yang berada di luar negeri ada sekitar 18 sampai 20 alumni. Nah, untuk penyebaran alumni secara nasional itu juga sudah terdata mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, ini juga dalam konteks kepengurusan periode kami, kebetulan kami memang menjadi pengurus pertama Bapak Ibu sekalian ketika Ikatan Alumni terbentuk secara formal. Ya kami merintis dan bersama dengan dukungan berbagai alumni juga akhirnya terrealisir pada bulan Desember tahun lalu. Itu kami dilantik, ada 13 DPW artinya Dewan Pengurus Wilayah. Nah, itu nanti terkait dengan acaranya Mas Usama gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan kami kukuhkan oleh kami sebagai DPP Dewan Pengurus Pusat pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Jadi mereka kami lantik, ada secara nomenklatur kita ada 13 DPW Bapak Ibu, mulai dari Sumatera, kemudian Jabodetabek,
Jabar, Jateng, Jatim, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir adalah DPW luar negeri. Ini memang kami kualifikasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kami alumni-alumni yang tersebar ini bisa merepresentasikan keberadaannya masing-masing sesuai dengan skup keahliannya gitu kan. Nah dari itu juga kami data bukan hanya tahun kelulusan misalkan atau angkatannya, tapi juga spesialisasi mereka apa saja. Artinya ini juga bisa menjadi informasi bagi seluruh alumni dalam konteks networking yang kami bina. Nah termasuk juga bagaimana nanti prodi arsitektur baik di strata S1 maupun pasca sarjana. Kebetulan kami juga ada dua level strata, yaitu strata S1 dan S2. Nah ini artinya juga kami pun ada untuk divisi komisariatnya adalah bagian pasca sarjana. Jadi ini juga ada alumni menjadi representasi di bidang tersebut. Nah, tapi pada intinya kami mencoba menggandeng seluruh alumni dari Unmar Malang ini yang sudah tersebar, tapi memang proses pembentukannya kami secara tahun dan bulan hampir bersamaan dengan rekan-rekan kami baik di Universitas Brawijaya maupun ITN Malang. Jadi kami seperti bergiliran gitu ketika mengadakan acara pelantikan alumni beberapa waktu yang lalu gitu kan. Jadi pertama dari teman-teman ITN, kemudian kami, dan akhirnya berikutnya dari Universitas Brawijaya. Nah jadi ini yang juga kami juga ada grup untuk masing-masing ketua alumni, sehingga kami pun punya rencana berkolaborasi dengan mereka. Nah, yang saya mau tanya ini Pak, kalau untuk Arema itu sendiri, seperti apa aja nih Pak? Sudah, karena kan kita lihat sudah lama juga nih Pak terbentuknya. Dan seperti apa kontribusi ya Arema terhadap teman-teman lulusan Unmar Malang ini Pak? Seperti itu. Baik, mungkin kalau dari umur memang terlihat sudah lama ya Bu Ziza. Kami sekarang masuk di usia 40 tahun Ibu. Dimana kalau bicara kedewasaan ada istilah life begin 40 ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi namun untuk kepengurusan IA Arema ini kita baru masuk di ulang tahun yang kedua sebetulnya. Jadi maksudnya ulang tahun pertama karena kami baru dilantik itu Desember 2022. Oke. Ya. Mungkin saking lulusannya tuh banyak terpencar di mana-mana ya Pak. Akhirnya baru terrealisasi tahun kemarin ya Pak berarti ya. Betul Pak Bayu. Jadi memang ini dinamika yang menarik gitu ya. Jadi sungguh proses yang tadi saya bilang di awal kami butuh 4 tahunan lewat gitu ya untuk mempersiapkannya. Jadi itu menjadi challenging dan menarik buat kami juga. Dan alhamdulillah kita kalau secara pengurus itu dari angkatan tahun 85 sampai dengan paling muda 2017 Bapak Ibu. Jadi variatif sekali dan di sini juga kami ingin tidak melulu di angkatan tertentu gitu kan. Jadi kami pun untuk lokasi atau wilayah teman-teman yang terlibat di DPP utamanya, kami juga tidak hanya di Jawa gitu kan. Jadi kami cukup rata. Di Sumatera, dari Sumatera ada. Kebetulan juga salah satu teman kami ini salah satu kandidat guru besar barangkali di Unsri, beliau posisinya salah satu juga lulusan kami. Kemudian juga ada yang dari Papua di ASN beliau di sana, kalau nggak salah juga sekda posisinya. Nah jadi ilmu ini yang kami ingin share dan kami coba sambungkan gitu ya, alumni yang terserak itu. Nanti mungkin Mas Usama punya istilah yang lebih bagus Bapak Ibu untuk bisa menganalogikan yang dimaksud Pak Bayu tadi. Saking terseraknya kami belum sempat mengurusi alumni kami tadi gitu Pak. Gitu. Kira-kira demikian. Pak Arman, mungkin melanjuti pertanyaan Mbak Ziza tadi gitu ya. Tadi kan Mbak Ziza sempat tanya rencananya atau nanti kedepannya mungkin kontribusinya dari ikatan alumni ini Pak gitu. Karena kan kita tahu sebagai arsitek gitu khususnya lulusan itu kan nggak bisa langsung kerja gitu ya Pak. Kayak dokter lah gitu. Harus ada ngambil spesialis atau mungkin kalau dokter praktek dulu lah kerja PT Pak ya kalau dokter ya gitu magang dulu dan sebagainya. Magang dulu betul. Kan saya yakin banyak Bapak Ibu lulusan Unmer ini itu sudah punya studio atau sudah punya firm masing-masing Pak. Nah itu
teman-teman Unmer yang baru saja akan lulus itu, apakah nanti dari Ikatan Alumni akan membantu untuk menyalurkan gitu Pak, misalnya, atau seperti apa Pak nanti? Oke, mungkin Pak Usama boleh membantu menjawab juga Pak Usama. Jadi kira-kira nanti apa ya kontribusinya dari Ikatan Alumni ini Pak, itu apa aja Pak, selain nanti membantu teman-teman muda untuk bisa mungkin disalurkan untuk magang gitu ya di alumni-alumni yang sudah punya studio, atau mungkin ada lagi hal-hal lain Pak? Ya, oke, makasih. Jadi, sorry, aku perkenalkan dulu, saya Usama Karaman. Kebetulan saya diplot sama Mas Arman jadi ketua panitia ini RCFS untuk 40 tahun teknik arsitektur. Jadi gini Mas Bayu, sebetulnya dimanapun yang namanya sebuah keluarga itu pasti akan menolong keluarga terdekatnya kan. Ya, betul Pak. Betul kan? Jadi kalau nanti ada alumni yang sudah sudah siap, maksudnya dia punya usaha segala macam, maka itu kita selama 4 tahun sebelumnya itu saya sama Arman itu mengolah supaya gimana caranya alumni kita ini bisa terkumpul. Dan selama 4 tahun, baru tahun kemarin kita bisa membuat atau bisa mengukuhkan diri bahwa kita punya alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seperti yang disebutkan sama Mas Arman sebelumnya, dan nanti emang tujuannya seperti itu. Nanti adik-adik mahasiswa yang sudah lulus akan di guidance sama kakak-kakak alumninya, dan itu memang secara secara psikologi itu akan membantu mereka untuk kayak dulu kan ada istilahnya welcome to the jungle ya, kalau orang setelah lulus langsung agak susah untuk mengkondisikan diri pada saat dia sudah lulus. Jadi dengan harapan bukan terus kalian lulus seorang arsitek jadi arsitek terus kalian bisa seperti jadi seorang arsitek, ya kan? Jadi ada tahap-tahap yang harus dilalui, apalagi dengan adanya STRA yang sekarang dicanangkan oleh IAI. Dan kebetulan saya tidak bekerja di dunia arsitektur Mas Bayu dan Mbak Ziza. Saya di signage konsultan. Jadi sejak lulus 94 itu saya di konsultan signage Pak, sampai sekarang. Jadi itulah yang membuat kita spirit ke teman-teman adik-adik kelas bahwa kalian nggak harus jadi seorang arsitek yang idealis. Jadi kalian bisa ke seperti saya bilang gitu, seperti saya contohnya ke signage maupun ke bidang usaha yang lain kayak landscape, manajemen konstruksi ataupun dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Jadi memang kita membuat ini untuk supaya adik-adik mahasiswa yang baru selesai kita bisa didik, kita bisa kita kasih support dan pengalaman bahwa dunia yang jungle ini ya kita harus siap untuk itu gitu. Makanya itu tujuan utama untuk dibaginya DPW tadi di perwilayah akan seperti itu nanti. Jadi selama ada lulusan kami atau alumni kami yang tinggalnya di daerah Kalimantan, nanti DPW Kalimantan yang akan meng-create atau mengolah atau membantu para alumni yang baru lulus. Jadi seperti itu masuk enak kayak Pak Usama ya. Jadi kayaknya ya enak lulusan Unmer tuh karena ada saking banyak kakak-kakak alumninya tersebar gitu. Kalau misalnya ada yang ternyata mesti pulang kampung setelah kuliah ke Makassar, ke Medan atau ke Papua sekalipun tuh ada yang bisa jadi wadahnya gitulah minimal gitu ya. Betul Pak Bayu. Nah, saya jadi misal nih lulus duluan. Coba saya udah kenal Unmer dulu ya. Siap. Oke, mungkin ya silakan Pak Arman. Sedikit menyambung tadi, mohon maaf karena terputus tadi jaringannya Pak Bayu dan Bu Ziza serta Bapak Ibu yang lain. Jadi mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan Mas Usama tadi. Jadi memang kami dengan bidang-bidang yang sudah tersebar tadi dan kami tidak semuanya jadi arsitek begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bervariasi. Ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi tadi
seperti Mas Usama di konsultan signage, ada yang di landscape, kemudian juga bahkan ada yang bergerak di mechanical electrical gitu ya. Tapi whatever itu gitu ya, artinya kita semua di lapangan punya experience yang bervariasi. Nah, dan disitulah kami punya jejak-jejak yang menjadi pengalaman yang bisa kami share kepada adik-adik mahasiswa dan terutama kepada prodi, program jurusan gitu ya, ke kampus. Bagaimana sih kebutuhan di lapangan itu saat ini gitu ya, sehingga nanti katakanlah adik-adik yang akan lulus ini juga punya value, punya persiapan ketika mereka harus terjun ke lapangan. Jadi mudah-mudahan pengalaman kami atau hal-hal yang mungkin pada saat zaman kami lulus harus babat alas gitu ya, istilahnya harus bersusah payah berkompetisi gitu kan di medan perang gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman kami bisa kami share kepada adik-adik, kepada prodi, artinya tadi ke depan bisa membuat peta atau silabus pendidikan di Unmer Malang ini supaya lebih taktis gitu ya dalam konteks pendidikan saat ini atau kekinian, kira-kira seperti itu. Demikian tadi tambahannya mungkin ya Pak Bayu, Bu Ziza. Ya, dan akhirnya mungkin akan dapat pencerahan ternyata mungkin perkuliahan itu cukup membantu gitu ya. Tapi ternyata pas masuk ke Welcome to the Jungle-nya itu nggak 1 tambah 1 harus 2 ya Pak. Itu Betul bisa jadi sekali. banyak ya Pak. Betul. Iya. Oke, mungkin Pak Arman dan Pak Usama, kami izin langsung kita ngobrolin Archifest ya Pak, gitu. Siap. Jadi, akhirnya Ikatan Alumni Unmer ini membuat satu, kita bisa dibilang ini bisa sebuah festival atau mungkin jadi salah satu ajang untuk trainingan juga gitu ya Pak. Nah, ini kita pengen tahu lebih jelas lagi Pak, Archifest ini yang akan dibuat oleh Unmer ini atau dan Ikatan Alumninya pun itu akan seperti apa sih Pak? Gitu. Mungkin boleh sambil di share screen ya Pak ya tentang Archifest-nya. Izin saya jelaskan dulu Mas Usama, nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Ya, monggo Mas. Siap. Jadi secara umum Archifest ini adalah kegiatan arsitektur gitu ya, dilakukan oleh alumni arsitektur, di mana kami punya harapan dan niat bahwa ini bisa menjadi satu overview kegiatan yang tidak hanya katakanlah satu begitu ya, tapi ada variasi-variasi yang merupakan improvement atau penambahan dari cerita kegiatan kami tahun lalu. Di mana mungkin sedikit flashback saja bahwa di tahun lalu di usia ke-39 kami yang memang saat itu sebetulnya kami juga akan berkolaborasi dengan Katalog Pro, tapi karena sesuatu hal jadi belum sempat gitu ya. Jadi itu waktu itu narasumber kami Pak Profesor Yosef Priyotomo almarhum dan Pak Budi Pradono gitu kan. Nah, dari dua arsitek ini kemudian kami coba kembangkan pada saat Archifest nanti ini menjadi satu pola yang integrated. Jadi integrated apa? Jadi Archifest di sini adalah kita membuat suatu festival juga, tapi tidak kita sekedar menampilkan pameran gitu ya. Ini sudah kita ubah polanya. Jadi mungkin nanti ada sedikit pertunjukan materi pameran dari adik-adik mahasiswa yang kita akan pajang. Namun kita juga akan share bagaimana pengalaman alumni juga atau karya-karya alumni untuk mempresentasikan katakanlah mercusuar project mereka, portofolio mereka, networking mereka di sesi hari kedua. Nah, di hari pertama kita secara umum di hari satu, jadi hari pertama dan kedua ini Bapak Ibu ada satu rangkaian sebetulnya. Jadi kalau di hari pertama kita ada Pak Yuri Antar yang akan memberikan mengenai perencanaan, tapi dalam hal ini nanti konteksnya adalah mengenai arsitektur tradisional, menggugah terkait dengan desa wisata gitu ya, bagaimana inovasi arsitektur itu dilakukan. Kemudian ini mungkin sifatnya pengantar Bapak Ibu, jadi ini pendahuluan saja bagaimana yang sudah sempat kita kupas di awal tadi, 40 tahun itu apa, jadi Life Begin 40, dan kami 5 tahun Bapak Ibu dikasih amanah untuk menjalankan kepengurusan ini oleh alumni pusat Unmer Malang. Jadi 2022 sampai 2027. Mungkin dengan tema kali ini adalah 40 tahun bersama tumbuh dan kuat. Jadi harapannya memang kita bisa memberikan gagasan-gagasan yang lebih up to date,
dan bisa lebih mengena dengan apa yang menjadi harapan baik dari si prodi arsitektur maupun kami para alumni. Mungkin bisa lanjut Ibu. Jadi di slide selanjutnya, nah ini maksud diadakan tujuan tentu kami ingin menggali semua potensi-potensi, kemudian spirit-spirit bagaimana kami tadi berproses sehingga baru tahun lalu bisa terbentuk. Epic itu yang ingin kami juga sampaikan kepada para pihak, baik dari Civitas Akademika maupun nanti kepada eksternal. Nah, tujuannya tentu kami ingin menggali potensi dan jejaring para alumni yang sudah tersebar baik di secara nasional maupun di luar negeri. Kira-kira demikian, mungkin bisa dibantu selanjutnya Ibu. Untuk sasaran kegiatan tentu saja memang kami ingin bahwa alumni kemudian Civitas Akademika itu bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kapasitas kami semua di Unmar Malang ini menjadi lebih baik dan bisa lebih mempunyai peluang gitu ya lebih besar dalam kegiatan-kegiatannya. Target tentu saja seperti yang kami sampaikan di awal tadi, 1.000 lebih alumni yang sudah lulus dari angkatan 83 sampai 2018. Nah, ini menjadi peluang yang cukup besar bagi para partner, para vendor yang berkolaborasi dengan kami, sehingga kita bisa saling memberikan mutual benefit, gitu ya. Karena tadi kami bermacam-macam posisinya. Ada yang sebagai arsitek, kontraktor, user dalam hal ini mungkin di pemerintahan, kemudian dosen, serta bidang-bidang lain yang diterjuni oleh para alumni. Bisa dilanjut. Berarti ini bisa dibilang juga seperti kayak reuni akbar juga ya Pak ya untuk prodi arsitektur ya Pak di Unmar. Itu bonusnya Pak. Itu bonusnya. Itu bonusnya ya. Iya. Silaturahminya ya. Betul. Nah, karena begini Pak, ini ada satu message yang membuat kami merenung dan kami bersyukur Pak. Kami dapat pesan dari Pak Profesor Joseph Priyotomo Pak yang kami undang tahun lalu. Beliau mengatakan kepada kami bahwa yang beliau harapkan dalam setiap acara alumni harusnya seperti itu katanya. Kalau begini, nah dengan bahasa Jawa sebenarnya kita beliau bilang, nek ini aku seneng rek gitu. Kalau begini saya suka rek gitu. Jadi inilah harusnya yang dilakukan oleh alumni atau melakukan kegiatan. Jadi selain kumpul-kumpul, itu ada ilmu yang bisa didapat. Jadi waktu itu kan beliau untuk arsitek tradisional gitu ya. Nah sementara Pak Budi Pradono kan modern gitu alirannya. Nah pertemuan dua aliran ini itu menjadi hal yang sangat menarik dan tentu ini menjadi satu momentum yang bagi kami pun tidak bisa dilupakan. Nah dari situlah makanya di sesi saat ini kami membuat suatu program. Ini kan integrated Pak Bayu. Jadi dari perencanaan nanti ada pelaksanaannya, karena di sini nanti kita juga akan mengundang ada Pak Yuri Antar, kemudian ada Pak Dirjen PUPR gitu ya, Dirjen Perumahan. Beliau juga akan concern masalah di bagaimana pelaksanaan konstruksi arsitektur terhadap konstruksi seperti apa. Kemudian nanti juga ada di hari kedua masalah fisika bangunan atau renewable energy gitu ya. Nah terakhir akan ada lagi mengenai infrastruktur Pak. Jadi bagaimana melakukan soil treatment. Jadi di hari pertama dan kedua, dan di akhir bicara mengenai pemeliharaan atau maintenance. Bagaimana menyikapi produk dari suatu desain terbangun, kemudian how to maintain. Nah itu semua adalah siklus gitu kan, yang kami lihat jarang sekali dipikirkan. Lebih banyak yang sektoral gitu kan. Arsitek bicara perencanaan saja, mungkin orang sipil bicara pelaksanaan saja. Nah, jadi kami mau coba memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Ya, ini tadi integrasi. Bagaimana semua pihak ketika kemudian yang bicara orang pemeliharaan, kira-kira begitu, Pak. Nah, itulah akan menjadi hal yang menarik menurut kami, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk Pak Dirjen PUPR. Ya, kebetulan beliau juga Arema, jadi alhamdulillah bisa mengisi di acara kami. Ya, Pak, ya. Betul, beliau juga sekalian mudik gitu ya Bapak Ibu. Sekalian juga nih Pak, bisa Pak. Ya, baik, ini Pak Iwan Supriyanto. Tadi, maaf Pak, sedikit bertanya atau menanggapi yang slide yang tadi gitu ya Pak. Tadi Pak Arman juga sampaikan
masih ada terbuka kemungkinan bagi teman-teman vendor material bermitra atau mensupport acara ini ya Pak ya. Mungkin nanti dijelasin lebih detailnya, tapi itu masih terbuka ya Pak pada dasarnya Pak. Sangat terbuka Pak. Betul. Jadi kami kan juga di posisi ada yang sebagai user, ada yang sebagai konsultan, ada yang sebagai pengguna. Jadi masing-masing bagian tadi itu akan bisa merekomendasikan kan kira-kira begitu Pak. Untuk produk-produk tertentu yang bagaimana kalau diaplikasikan, bagaimana kalau ditampilkan, bagaimana kalau dikerjakan. Ujung-ujungnya kita bicara estetika kan gitu ya Pak ya. Estetikanya gimana. Nah, tapi juga dalam beberapa kasus yang dikaitkan juga bagaimana kira-kira budgetingnya kan kira-kira gitu Pak. Seninya ini di situ Pak. Bagaimana meng-capture produk dengan spesifikasi tertentu, tapi kebanyakan klien kan mintanya harganya yang bagus dong gitu Pak ya. Saya nggak bilang harga murah ya Pak ya gitu ya, tapi harganya yang bagus dong gitu. Nah, tapi juga jangan dilupakan ketika kita menggunakan suatu produk, bagaimana memeliharanya gitu. Jadi kita sudah harus berpikir sustainability-nya tuh harus tahu. Gitu. Keberlanjutannya harus paham, karena jangan sampai kita mendesain sesuatu tapi akhirnya high cost gitu ya, maintenance-nya high cost. Nah ini yang sering kali terjadi dan hal-hal ini yang coba kami reduce kira-kira begitu. Nah tentu tantangan bagi mitra vendor kami adalah tadi memberikan satu value produk-produk mereka yang bisa memenuhi tantangan tadi kan gitu ya Pak. Dan kami harapkan juga bisa sustain karena program kami tidak hanya hit and run gitu ya Pak. Kami akan sustain. Kita ada regular program nantinya di teman-teman di bidang-bidang yang sudah ada di kepengurusan kami yang akan mengadakan event. Macam-macam event yang akan kami create baik di tahun pertama, kedua hingga tahun kelima Pak. Kami nanti akan diberi amanah tadi. Nah tentu tadi itu kita tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan vendor atau mitra tentunya. Nah termasuk salah satunya adalah dengan katalog pro kan Pak ya. Bagaimana mensosialisasikan kegiatan kami secara nasional bahkan mungkin internasional. Kira-kira demikian Pak. Nah, ini jadi hal yang menarik ya Pak, karena biasanya memang vendor-vendor banyak mencari konsep-konsep baru untuk mereka bisa ngedukasi materialnya. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu ajang baru ya. Mudah-mudahan ini juga didengar. Mungkin kalau ada teman-teman vendor atau material yang ikut di acara ini, boleh nih nanti di akhir acara boleh diinformasikan PIC siapa ya Pak ya dari acara ini. Oke, baik. Mari kita lanjutkan Pak Arman. Baik. Bisa dilanjutkan slide-nya barangkali Ibu Ziza. Nah ini sedikit portofolio dari masing-masing narasumber nanti. Ini Pak Dirjen, Pak Iwan Supriyanto, belum di Dirjen Perumahan. Tadi sebetulnya di depan sudah mencakup semua. Bisa dilanjut saja Bu. Temanya lebih kepada beliau arsitektur berkelanjutan. Jadi ini juga walaupun mohon izin sebentar Bapak Ibu, mungkin Mas Usama bisa bantu. Saya ada telepon urgent. Saya harus angkat sebentar, mohon maaf. Mas Usama bisa bantu? Ya, tadi pertanyaannya Pak. Boleh silakan dilanjutkan Pak yang mengenai narasumbernya Pak Usama. Tadi kan Pak Iwan Priyanto dan kemudian nanti akan ada juga Pak Yori Antar Pak. Ya, oke. Kalau Mas Yori Antar ini kan di kalangan arsitek itu kan terkenal dengan nama pendekar arsitektur Nusantara. Jadi tema yang hari kedua juga itu kan sangat berhubungan dengan karya maupun ilmu yang kita bisa gali dari Mas Yori Antar ini. Jadi sangat baik dan sangat ilmu yang manfaat bagi para alumni maupun para mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan arsitektur Nusantara itu seperti apa. Jadi kalau untuk jelasnya itu saya nggak mungkin baca satu-satu sebanyak ini ya. Karena jadi saya yakin teman-teman peserta juga udah mengenal lah Mas Yori ya, mengenal ya. Tapi yang menarik dari yang saya tanggapi sedikit Pak, ini cerita di balik akhirnya Mas Yori bisa ikut Pak, jadi narasumber gitu ya, karena kan kita tahu Mas Yori ini suka cukup sibuk dan suka pergi-pergian, suka traveling lah gitu. Akhirnya bisa mengundang Mas Yori menjadi salah satu narasumber itu. Ada sedikit cerita di baliknya Pak. Jadi gini, yang tadi dari awal saya bilang ini kan sebuah keluarga ya. Jadi secara psikologi itu kebetulan almarhum orang tuanya Pak Yori ini kan pernah sempat ngajar sama saya waktu saya kuliah pertama Pak Hanawal itu.
Jadi salah satu guru besar juga di Unpad. Jadi memang tahun lalu kita memang meminta Mas Yori itu untuk join di event kita waktu itu. Kebetulan lumayan alumni yang datang tuh kan banyak tuh. Jadi semua karya alumni itu ditampilkan di pameran tersebut. Jadi lebih meriah lagi. Yang waktu itu belum takdir ya katalog pro join ya. Jadi kita agak sedikit bangga menampilkan semua karya dari para alumni, baik dari yang ikut sayembara maupun yang sudah ada fisik yang sudah terbangun. Jadi seperti itu. Tapi pada saat itu Mas Yori itu lagi di luar, kalau nggak salah di luar negeri. Jadi dia mohon maaf belum bisa ikut join. Akhirnya kita juga akhirnya secara personal itu kita janjian, ya udah event ke depan harus ikut ya Mas. Oke. Jadi akhirnya terbuktilah sekarang ini akan dia ikutan support, dan kebetulan tema yang kita naikkan itu kan cenderung ke arah pariwisata ini Mas, karena di kampus ini ada lagi mengelola 2 desa wisata kalau nggak salah. Jadi di hari kedua kita juga berhubungan dengan prodi pariwisata dan jadi akhirnya temanya tuh nyatu gitu antara Pak Dwi dengan Pak Yori Antar. Hari kedua itu sama juga berkaitan dengan masalah pariwisata. Dan di hari pertama dan hari kedua ini kita ada support dari Geoforce Indonesia ini. Geoforce Indonesia ini kalau teman-teman yang belum pada tahu, dia itu spesialis di pengolahan tanah. Oke. Ya, nanti dan alhamdulillah mereka di hari pertama dan hari kedua akan membagikan ilmunya. Jadi Geoforce ini terkenalnya itu di pengolahan tanah, kayak dari reklamasi ataupun perbaikan tanah, yang berhubungan dengan geologi tanah ya istilahnya itu. Jadi hari kedua juga ada, makanya sangat manfaat sekali kita buat eventnya. Jadi semoga nanti pada acara itu semakin banyak yang ikut join atau ikut gabung, paling tidak kan ikut mendengarkan ilmunya kita serap kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tadi ya dari awal kita selalu mendengar konsepnya kekuatan silaturahmi dan keluarga. Akhirnya di periode tahun ini acaranya betul. Bisa menghadirkan Mas Yori ya, sama ya. Betul. Dan ini alhamdulillah ini katalog pro jadi bisa ikutan join. Karena ini saya suruh rencana dengan Arman itu. Karena di Arman juga kita ngobrol ya. Mungkin saya dituakan kali ya, nggak tahu juga. Jadi Kak ngobrol bahwa kita mau buat program apa Mas reguler. Ya apa yang bisa diolah banyak sekali itu. Jadi ya, sambil makanya hari kedua kita di akhir event itu acara internal kita rapat kerja alumni sambil sekalian pengukuhan DPW. Nah itu akan kita terus kali bahwa di tiap DW kita kasih kebebasan untuk membuat event. Oke, wah menarik. Sudah teleponnya Mas Arman, monggo silakan. Sudah, siap. Mohon maaf. Ya, jadi tadi salah satu narsum kami ini lagi kebingungan, jadi saya terpaksa angkat dulu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Siap, jadi alhamdulillah melanjutkan tadi, ini juga baru dapat kabar Pak Yori malam nanti akan kembali ke Indonesia dari KL, dari Malaysia. Nah, jadi beliau sudah siap untuk nanti mengikuti acara di hari pertama. Ya, jadi ini juga tadi semua narasumber sudah meluncur ke Malang, dan bahkan Pak Dirjen sudah di Malang saat ini untuk besok beliau ada 2 acara selain acara kami. Jadi betul-betul ini memang padat semuanya. Jadi tentu ini menjadi seru dan menarik gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Mas Usama tadi, nah ini yang bagaimana kami juga punya tantangan untuk mengoptimalkan, memberikan narasumber yang yang bermutu gitu ya, dengan agenda yang selalu berkembang gitu ya. Jadi kita coba update
Dan tentu saja tadi kami selalu ingin memberikan sesuatu yang harapannya justru yang unik, berbeda dari yang lain, tapi ini merupakan hal yang kekinian gitu ya. Jadi kenapa kami bicara berkelanjutan, kenapa kami bicara ramah lingkungan gitu ya, green building, karena di internasional sudah bicara seperti itu gitu. Dan di Indonesia pun sudah sudah beberapa waktu memang mengikuti pola-pola seperti itu. Jadi kami mungkin di Unmer ini ya katakanlah masih muda, tapi kami juga harus mengikuti gitu ya perkembangan zaman. Makanya aspek narasumber ini menjadi penting juga bagi kami sebagai trigger dan motivasi juga. Tidak hanya buat alumni, tapi tentu buat adik-adik nanti sebagai generasi penerus. Ya tentu mereka harus lebih baik dari kami saat ini kan gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira itu nanti materi-materi ini juga bisa disampaikan secara detail. Nah ini ada Bu Yasinta yang akan membicarakan masalah pengolahan tanah tadi yang disampaikan Mas Usama. Sepintas saja, jadi lanjut saja. Lanjut lagi, ini tadi sudah disampaikan Mas Usama. Nah ini Pak Nur Hamdoko Boni, beliau fokus kepada fisika bangunan. Jadi di sini bagaimana bangunan itu kalau kita bicara green building seperti apa saja faktor nanti yang diperlukan atau yang digunakan, bisa nanti dijelaskan oleh Pak Boni, karena penelitiannya banyak mengenai fisika bangunan. Lanjut Ibu. Nah, ini artikel beliau, lanjut. Nah ini yang mungkin juga akan jadi unik, Pak Tommy Gunawan Harjana ini fokusnya di facility management gitu ya. Beliau banyak berkiprah di kebersihan gitu. Beliau punya perusahaan mengenai cleaning service. Tapi yang menarik kan titelnya gitu ya, GIPL KFM. Jadi ilmu kebersihan beliau itu diperoleh dari Jerman. Artinya apa? Hal-hal teknis di dalam cleaning service atau pembersihan atau merawat aset atau merawat material itu beliau pahami sebagai kata kunci yang tidak boleh tidak. Gitu. Misalkan ketika beliau akan membersihkan, bagaimana ruangannya, bagaimana pengguna ruangannya, apa saja yang ada di situ, terus apa sih kalau tidak dilakukan pembersihan metodenya, kalau metodenya salah, apa dampaknya? Beliau sampai segitu ngupasnya gitu ya. Dan satu contoh saja, Bapak Ibu, ketika bicara masalah kotoran gitu ya, 1 gram debu, ini versinya beliau dan versi di Jerman itu, dalam kajian ilmiahnya adalah mengandung sekitar 1,5 juta kuman dan bakteri, 1 gram debu. Artinya, ketika kalau badan kita dari luar masuk ke kantor, kira-kira kita bawa berapa gram debu ya? Katakanlah satu orang 5-10 gram. Dalam satu kantor berapa orang gitu kan. Nah kalau kita sistem pendinginnya pakai sentral, nah atau cara membersihkan gedungnya tidak benar gitu kan, bisa dibayangkan, itu dalam ilmu K3 ada istilah PAK, penyakit akibat kerja gitu ya. Kalau kita di rumah sehat, tapi ketika kita di kantor kok kita pilek gitu ya, kok kita suka bersin-bersin gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin belum atau kurang disadari gitu ya oleh masyarakat kita. Nah, jadi banyak hal nanti yang bisa disampaikan beliau supaya bisa menjadi inspirasi bagi para perencana gitu ya, terutama di kampus kami. Dilanjut Ibu. Ini mengenai beliau. Nah inilah rangkaian kegiatan kami di hari pertama, hari Sabtu nanti. Mungkin kalau ada yang menarik memang dari sisi undangan di sini, selain nanti dari pengurus yang akan memberikan sambutan, Mas Usama sebagai ketua panitia. Di sini harapan kami juga ada dari rektor, kemudian yayasan. Nah ini juga ada berita menarik bahwa tahun ini ketua yayasan kami baru, Bapak Ibu, berarti baru akan yakni yang awalnya jabatannya kolonel, sekarang sudah brigjen. Jadi titel dari ketua yayasan kami memang dari militer. Nah itu bisa dibayangkan bagaimana lah kira-kira kultur di tempat kami gitu ya Bapak Ibu gitu ya, seru dan menarik. Kemudian kita juga ada ketua PMI gitu ya, Pak Imam itu juga beliau alumni dari tahun 79. Nah, masih eksis, beliau masih sehat dan alhamdulillah beliau juga confirm hadir. Kemudian ada PJ Sekda Kabupaten Malang. Beliau kebetulan juga alumni walaupun dari Fakultas Hukum. Nah, beliau menjabat Sekda Kabupaten Malang. Nah, kemudian yang keenam PJ Wali Kota Malang gitu ya. Nah, ini juga kami hadirkan beliau sebagai penanggung jawab kota gitu kan, tempat kami berada. Alhamdulillah beliau confirm untuk hadir. Dan yang terakhir Pangdam 5 Brawijaya, Pak Majen Farid Ma'ruf sebagai pelindung dari Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang. Dan beliau juga semoga bisa hadir. Ini juga saking padatnya kesibukan beliau dalam
menghadapi pemilu. Terus terang kami juga cukup kesulitan mendapatkan jadwal pastinya, tapi so far memang masih tentatif, tapi mudah-mudahan nanti ada beliau ada waktu mungkin atau juga mewakilkan. Nah, kemudian tadi selanjutnya adalah masuk di sesi Archifest yang pertama, ada Pak Yori dengan moderator Ibu Erna Winansi sebagai Kaprodi Arsitektur. Nah, kemudian juga ada mekanisme slot untuk presentasi sponsor bagi mitra sponsor kami. Kemudian dilanjut dengan Isoma. Nah, juga supaya tidak boring, untuk momen kali ini juga kami mix dengan hiburan musik, kemudian kuis, dengan juga dukungan dari para sponsor. Nah, kemudian selanjutnya masuk di sesi talk show arsitektur juga oleh Pak Dirjen, Pak Iwan Supriyanto, yang dilanjutkan oleh seminar engineering atau infrastruktur Ibu Yasinta Andia. Jadi ini juga kenapa kami juga mengundang rekan-rekan dari alumni teknik sipil untuk bisa hadir di acara kami, di pengurus alumni mereka juga kami undang. Kenapa? Karena tadi seperti disampaikan Mas Usama juga bahwa kami bukan hanya arsitek saja gitu di kampus ini, kami juga punya beberapa ilmu atau program studi sipil, kemudian mesin, industri, elektro, untuk yang teknik gitu ya, selain dari fakultas yang lain. Nah, disinilah kami perlu juga jejaring bersama mereka, karena saya sebagai salah satu alumni arsitektur pernah dapat proyek dari alumni mesin gitu ya. Nah, ini kan menarik ketika sharing-sharing pekerjaan, informasi, perkembangan apapun yang ada di luar gitu ya, bisa kita saling terhubung gitu. Karena mutual benefit ini yang menurut kami sangat penting. Nah, kemudian ditutup dengan coffee break, snack, serta acara penutupan sampai jam 4 sore. Nah, ini acara hari pertamanya udah seru ya Pak ya? Pagi sampai jam 4 sore ya Pak, dan ini menarik. Betul, nah di hari pertama juga ada donor darah Bapak Ibu. Ada donor darah, tadi mungkin lupa saya sampaikan. Ini sudah lintas jurus. Iya, betul. Jadi soalnya menurut kami dan ada titipan juga sebenarnya dari kampus, dari rektorat gitu ya. Kan kita ini ada tagline gitu ya dari kampus tuh, Birawa Anoraga Bapak Ibu. Mungkin kalau beberapa tadi melihat tulisan Birawa Anoraga, karena itu kan temanya di militer gitu ya, perkasa tapi rendah hati gitu kan. Nah, konteks ini perlu diterjemahkan gitu ya dalam suatu kegiatan atau aktivitas apa sih yang bisa dilakukan gitu. Nah, jadi kami coba menelah itu, artinya siapapun alumni yang katakan sudah berhasil, sudah eksis, sudah sukses, jangan lupa ke bawah gitu. Jangan lupa membantu, ya, jangan lupa juga mau sharing gitu kan. Nah, inilah yang kami coba lakukan, kira demikian. Nah, makanya kami juga selain beraktivitas, kami coba berbagi sesama gitu ya. Makanya ada event donor darah nih Bapak Ibu di hari pertama. Kira-kira begitu. Sebelum kita lanjut ngobrol ke hari kedua Pak, ini kan ya seperti yang Bapak udah sampaikan gitu, di hari pertama aja ini udah seru banget nih Pak. Saya penasaran kan dari narasumber aja nih, orang-orang yang pemangku jabatan dan keputusan lah ya Pak. Nah ini seberapa kompleksnya Pak bisa akhirnya menghadirkan mereka semua gitu Pak. Nah, memang disinilah seninya Pak Bayu. Seninya Pak Bayu. Jadi bagaimana bisa sih katakanlah memastikan gitu ya, menghadirkan beliau-beliau ini gitu. Memang tidak mudah gitu, tidak mudah. Jadi kami juga kebetulan kami sudah terbiasa dikatakan memang bisa. Nah selalu hal-hal begitu Pak yang kami sudah kami terima gitu ya. Kenapa? Ya memang untuk memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang ini kan tadi kami bilang integrated gitu ya Pak ya programnya gitu kan. Nah sebetulnya pertanyaannya kita lihat, kok kenapa sih terlalu bisa dibilang banyak banget yang ngasih sambutan gitu. Terus udah gitu apa hubungannya, korelasinya dengan kegiatan Archifest gitu kan. Nah spiritnya di situ justru Pak. Ini kan kita urut nih, kita bisa dari ketua panitia dari internal, Mas Usama, rektor, ketua yayasan, kemudian pejabat Muspida gitu ya, sampai di Pangdam sebagai penanggung jawab tertinggi yayasan, kira-kira begitu Pak. Karena kami di bawah naungan Kodam 5 Brawijaya Pak. Nah, artinya tadi siklus ini perlu disampaikan. Karena belum tentu adik-adik atau bahkan teman-teman alumni ngeh gitu ya atau paham
kita ini siapa, dari mana internalnya gitu kan Pak. Kadang-kadang lupa Pak, terus terang saja gitu. Karena kami coba reminder itu, dan ini karena juga mayoritas alumni kan gitu Pak ya. Jadi kita coba dari di sini untuk PJ Sekda itu jabatan di alumni pusat itu wakil ketua Pak. Wow. Pak Nurman Ramdansyah ini wakil ketua pengurus pusat alumni Unmar Malang Pak. Jadi beliau wakil ketua posisinya. Nah tadi yang disampaikan Mas Usama di awal, Pak Dwi Cahyono SE, beliau adalah ketua alumni pusat Unmar Malang, dan beliau ketua PHRI Jatim, dan beliau salah satu anggota tim perumus prolegnas untuk undang-undang kemusiuman Pak, museum. Jadi kita bicara heritage. Nah nyambung kan Pak antara pariwisata, hotel tadi, dan arsitektur Pak. Kita bicara heritage ke depan misalkan gitu ya. Ini kami sudah punya link Pak, gitu, yang next kita akan jadikan bukan sequel ya, artinya kita sudah punya title nih, next kita bikin apa ya kira-kira gitu kan, yang punya value Pak. Karena gini, jujur saja, membuat trailer kan begini kan tidak mudah ya Pak, karena kita harus berpikir value Pak, bagaimana vendor tertarik kalau tidak ada value-nya kan gitu. Makanya 2 hari ini kami harus, ini ditimbang Pak Bayu. Hari pertama, hari kedua harus sama-sama keren gitu. Saya jadi kebayang Pak, ini teman-teman yang akan nanti lulus dari Unmer nih ya, kayaknya pas lulus tuh sebenarnya udah nggak bingung lagi ya Pak. Link dari alumninya tuh udah bagus-bagus gitu Pak. Insya Allah. Oke, baik, kita lanjut ke hari kedua mungkin Pak. Siap. Ya, untuk di hari kedua memang ini cukup banyak sambutan dari partnership kami Pak nanti dalam kegiatan operasional ya Pak. Dari ada DPP alumni pusat tadi Unmar Malang gitu ya, kemudian dari IAI Malang, kemudian dari PII Malang, kemudian Pertakindo, Inkindo, kemudian juga ada Kaprodi Wisata Pak. Kita di kampus punya sekolah pariwisata Pak Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga alhamdulillah mudah-mudahan sih Kaprodinya bisa hadir. Nah karena apa? Nah di sini juga menarik karena untuk prodi pariwisata mereka punya desa wisata binaan Bapak Ibu gitu. Nah artinya kalau bicara bisnis nih, mereka tahu bagaimana mengelola desa wisatanya. Nah tentu akan lebih powerful gitu ya ketika sinergi dengan arsitek Pak, bagaimana mengelola kawasannya, mengembangkan pola-pola penataannya gitu kan. Lalu bagaimana sih konsep supaya katakanlah tidak sekedar sama dengan desa wisata yang lain misalkan, punya kekinian apa, punya inovasi apa. Nah disitulah tadi masukan dari Pak Yuri Antar itu penting bagi kami sebagai arsitek yang sangat piawai gitu ya, untuk menghidupkan bukan hanya desa wisata, tapi desa yang mau punah aja dia hidupkan gitu ya. Nah di sini kan menjadi hal yang sangat menarik gitu ya untuk kita sambungkan, kira-kira begitu Pak. Nah jadi seperti itu. Nah terakhir memang dari rektorat nanti akan memberikan sambutan Pak Rudi. Nah ini untuk posisi yang sifatnya eksternal Pak, dan internal yang kita mix supporting dengan kami. Nah kita pun juga ada MOU Pak dengan beberapa rekan-rekan di eksternal tadi, misalkan dengan IAI Malang, kemudian nanti dengan Gapensi gitu Pak ya, Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia gitu kan Pak. Jadi kita punya perspektif yang lebih real gitu Pak. Teman-teman yang adik-adik ini kan hanya bicara kuliah, tapi di lapangan seperti apa nanti, seperti yang Pak Bayu bilang, mereka sudah tidak bingung lagi Pak. Jejak itu sudah kami siapkan, kira-kira begitu. Mau kemana, mau seperti apa, mau jadi apa kendalanya, persiapannya apa. Nah itulah yang ingin kami share. Jadi berhadapan tuh sudah punya amunisi Pak, sedikit lah amunisi untuk bertarung di Welcome of the Jungle-nya gitu ya Pak. Kira-kira begitu. Nah kemudian ada sesi juga di sini. Setelah coffee break ada presentasi alumni yang akan disampaikan oleh beberapa perwakilan alumni kami, tentu dengan tema yang berbeda-beda Pak. Gitu. Jadi ada yang memang pure konsultan, ada yang di asosiasi, ada yang bagaimana jabatan kerja itu dibutuhkan gitu kan oleh salah satu dosen kami, nanti akan disampaikan. Nah setelahnya juga ada sesi untuk product knowledge dari para mitra sponsor kami. Nah kemudian lanjut di Archivers yang kedua tadi Pak, bagaimana mengenai green building, bagaimana fisika bangunan itu diterapkan dan di-maintain bagaimana caranya. Nah ditambah sesi lanjutan dari hari pertama untuk infrastruktur atau engineering mengenai tanah ya, pengolahan tanah, ada 2 sesi, hari pertama dan kedua.
Nah, ini yang kemudian kita dipandu oleh Pak Agus Zulkarnain Arif. Jadi ini kemasan di hari kedua pun kami pikir harus tidak boleh kalah dengan hari pertama. Karena tadi kalau ibarat sequel Pak, kalau cuma 1 hari nyesel Pak, gitu Pak. Karena nanti pasti ada part yang hilang gitu Pak. Kira-kira begitu. Ya, ya. Nah, sambil menarik sih Pak. Maksudnya yang terakhir adalah raker Pak, kira-kira begitu. Begitu Pak Bayu. Nah tadi karena kan ini juga yang di agenda di festival Archifest ini kan sekali lagi nggak hanya cuman sebatas pameran karya ya Pak ya, tapi banyak ilmu-ilmu yang nanti akan didapat oleh peserta, terus juga akan banyak terbuka link-link apabila ada teman-teman vendor material yang support di acara ini gitu ya Pak. Nggak hanya cuman fokus ke arsitektur gitu, tapi di sini ada juga mungkin masuk ada sipilnya. Terus juga tadi ada pariwisatanya gitu kan, karena bagi kita yang bekerja di industri konstruksi gitu kan, itu sangat relate ya Pak. Jadi bagaimana arsitek itu harus bisa bekerja sama dengan kategori yang lain seperti teman-teman sipil, terus juga industri pariwisata gitu, bagaimana juga nanti mungkin dari owner pemilik area wisata gitu mengharapkan desain bangunan itu seperti apa sih gitu, dan bagaimana itu dari sisi kita sebagai konsultan arsitek bisa menjembatani itu dan bisa ngeblend sama site, kan kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Betul, nah Pak. Ini berarti akan tertuang di acara Archifest ini ya Pak. Betul sekali. Wah, menarik. Nah, oke, ini hari kedua ya Pak. Berarti nanti karena acaranya berarti akan mulai dari besok ya Pak ya, Sabtu dan Minggu ya Pak. Betul Pak. Betul. Oke, mungkin kita ngobrolnya agak telat, cuman ini informasi yang sangat valuable gitu. Nggak hanya cuman di kota-kota besar di Indonesia, mungkin di Jakarta atau di Bandung, di Jogja gitu, yang cukup banyak festival-festival arsitektur dan juga dari kampus-kampusnya, tapi akhirnya di Malang juga membuat satu agenda festival arsitek yang cukup banyak ilmunya nih Pak ya di sini ya. Betul Pak. Dan daging semua Pak tadi, nah betul, istilahnya daging semua tuh Pak. Dan apalagi ya narasumbernya oke, terus juga tadi dari awal juga kita udah sempat ngobrol tentang ikatan alumni Unmernya. Udah ada ribuan, kemungkinannya juga akan datang ribuan juga di sini. Itu dari situnya aja udah sangat bervalue gitu ya Pak. Ditambah lagi dengan pembicara-pembicara, agenda-agendanya. Di sini akan benar-benar terjadi nggak hanya cuma pameran, tapi terbuka kemungkinan link-link dan terbukanya banyak kolaborasi nantinya ya Pak. Iya. Oke. Wah, menarik nih. Nah, oke, mungkin ada yang ingin dilanjutkan Pak Arman? Ya, kalau dari sisi kami sebetulnya memang memang agak sayang gitu ya, memang momen sosialisasi ini kita agak mepet gitu ya Pak Bayu, tapi ya sebetulnya tak kenal maka tak sayang Pak. Kami bersyukur walaupun juga momennya sedikit mepet, tapi ini mungkin ada hikmah nanti ke depannya kami coba improve, kita akan siapkan lebih baik lagi supaya proses-proses yang dilakukan terutama secara sosialisasi, secara marketing ini kan juga membutuhkan satu cukup panjang sebetulnya. Sadar Pak bahwa alumni semua juga karena mengurusi alumni itu kan sukarela Pak ya, gitu ya. Jadi ini merupakan volunteer Pak, gitu. Nah, jadi ke depan Pak Bayu, insya Allah memang kami sudah formatkan Ikatan Alumni ini menjadi satu perkumpulan yang lebih lebih ke depan, lebih maju, karena kita nanti akan perkuat dengan notarial. Jadi berupa perkumpulan Pak Bayu. Jadi ikatan ini atau perkumpulan ini bisa mengadakan acara secara profitable. Nah, ini harapannya jadi daya tarik rekan-rekan alumni nanti supaya punya lebih bonding ya, bahwa kalau nggak ikutan justru rugi gitu. Ya, karena peluang kita mengurusi ini akan ada cuannya, kira-kira begitu Pak. Jadi gimmicknya ke sana Pak Bayu. Gitu. Kalau nggak ada cuannya males gua gitu Pak. Nah, Pak, pertanyaan ke sana Pak. Ya, menarik ya Pak. Pertanyaan lain nih Pak. Kan biasanya kalau kita ya di sebagai arsitek, karena tadi juga Pak Arman juga sempat mention bahwa
bekerja sama juga dengan IAI daerah Malang ya Pak ya. Nah biasanya kami sebagai arsitek tuh apalagi yang muda-muda mungkin cukup mengenal istilah KUM gitu Pak. Nah ini pada saat kita mengikuti festival ini hadir atau mungkin sampai berperan di acaranya nanti itu ada nilai KUM yang didapat nggak sih Pak nanti seperti itu? Siap, ada Pak. Pasti ada Pak Bayu. Ya. Nah, menarik tuh Pak. Kan biasanya sebagai arsitek biasanya di akhir tahun kita akan menyetor ya istilahnya mungkin seperti itu kurang lebih ya ke asosiasi untuk bisa kita meningkatkan grade kita gitu dari stratanya kita lah kurang lebih kayak gitu. Betul. Dan di saat ini juga kita ngelihat nih pembicaranya nih oke banget gitu ya dari Mas Yori, terus juga ada Pak Irwan, ada Pak Nur Hamdoko ya Pak ya. Ya. Terus juga ada Pak Tommy dan Ibu Yasinta. Ya. Dan moderatornya juga ini salah satu kaprodi dari Arsitektur UNER Malang, Bu Erna, dan juga pasti didukung penuh oleh kampus ya Pak ya, oleh fakultas ya Pak. Karena di sini juga bukan hanya fakultas Pak, rektorat juga sangat mendukung Pak. Iya. Betul. Gitu. Jadi betul-betul ini sangat terintegrasi. Nggak hanya cuma nanti sekali lagi nggak hanya cuma ngomongin masalah arsitektur gitu, tapi yang relate dengan dunia arsitektur tuh di sini akan tertumpah di sini semua gitu ya Pak Arman. Ya mungkin sedikit clue Pak Bayu. Sebetulnya ini yang mau kami sajikan ke adik-adik bahkan mungkin kampus kami Pak, bahwa kuliah di arsitektur tuh nggak value-nya tuh open gitu. Jadi dunia kita luas gitu kan. Nah, tentu dengan knowledge yang kita punya, dengan peluang yang kita dapat, serta networking yang kita siapkan, harapannya untuk memenuhi tadi Pak, bahwa apapun bisa kita capai sesuai passion kita gitu kan, sepanjang niat, kemauan maupun rasa inovasi itu bisa kita munculkan dari diri kita gitu Pak. Nah itu kami coba tunjukkan itu sebetulnya Pak, buat dicontoh gitu, karena kan kalau menggurui aja nggak pantas Pak, kami ini siapa gitu ya, tapi kami tunjukkan dengan event gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Iya. Dan juga memang harus kita mulai bukan edukasi, mungkin lebih tepatnya sharing gitu ya, bahwa sebagai arsitek tuh kita harus bisa bekerja sama dengan kategori yang lain ya Pak. Mungkin kita punya satu idealisme dari segi desain, tapi jangan lupa pada saat desain kita akan terrealisasi, kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman sipil, teman-teman MEP, mungkin dengan kategori yang lain gitu. Nah di sini juga mungkin akan sangat terbuka hal-hal tersebut dan akan terbuka linknya di sini. Iya. Menarik. Dan satu lagi yang saya mau garis bawahin, kayaknya kalau ada teman-teman mitra Atria Building bisa ikut acara ini nih, value-nya sangat besar ya Pak ya, karena ini yang datang bukan hanya sebatas praktisi, tapi orang-orang yang memang mempunyai kepentingan dan profesional di bidangnya masing-masing gitu ya Pak. Bukan kaleng-kaleng Pak. Bukan kaleng-kaleng. betul. Nah oke. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya Pak. Nah ini Pak, silakan Pak. Ya ini untuk area indoor layout ruangan kami nanti Pak. Jadi ruang PPI ini nanti di mana acara ini dilangsungkan, ruang event yang utama, stage-nya, dan di belakang ini adalah untuk ruang penampilan karya maupun booth-booth untuk sponsor Pak. Kira begitu. Nah ini di bawah hanya ini suplik gitu ya, informasi kondisi tahun lalu yang kita lakukan, kurang lebih di area seperti itu untuk aksesibilitasnya. Nanti ruang PPI ini nih maksudnya apa nih Pak? Ya, ruang PPI ini ada ruang untuk eventnya Pak, untuk seminarnya, untuk talkshow-nya di situ semua. Kegiatannya di situ ya. Namanya ruang PPI Pak. Oke, berarti jadi, ya silakan, maaf Pak. Ya, jadi nanti tamu undangan ada di situ. Ini juga ada sebenarnya ada layout untuk penempatan bangkunya gitu Pak ya. Tapi ini sengaja kita tidak munculkan. Tapi ini kita sajikan secara global saja bahwa inilah ruang nanti digunakan. Kemudian ini stage-nya, dan itu juga menggunakan di stage tuh bukan kita pakai monitor biasa Pak, kita sudah pakai LED gitu ya. Jadi dengan sound system terbaru sehingga nuansanya HD Pak. Waduh, kalau tontonan sekarang tuh udah high definition HD Pak, HD Pak ya kelasnya. Iya. Gitu. Jadi nyaman Pak. Dan mungkin tambahannya, mungkin
konsep seperti kayak imersif gitu ya Pak ya. Jadi kita datang pada saat mendengarkan paparan dari setiap narasumber itu nggak hanya cuman seperti kayak kuliah gitu ya, tapi Yes. bisa merasakan apa yang akan nanti dipaparkan oleh setiap narasumber masing-masing ya Pak. Iya. Nah, Serunya beda, Pak. Serunya beda. Nah, oke, mungkin sambil saya juga ngobrol sama Pak Arman, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan selama diskusi masih berlangsung, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari kolom chat. Seperti itu. Baik. Nah, saya boleh tambahkan satu aja. oh, silakan Pak Usama. Mas Arman agak lupa tadi. Jadi untuk event Arsifest ini sekalian kita akan melaunch sebuah klinik arsitektur. Jadi kita memanfaatkan ruang yang diserahkan oleh Ketua Alumni Pusat untuk kita olah sebagai klinik arsitektur. Jadi semacam inkubator lah di jurusan arsitektur. Jadi satunya itu tujuannya selain untuk umum, ya kita bantu social explanation kepada masyarakat umum yang takutnya kan orang kalau secara langsung ke arsiteknya dia takut masalah budget segala macam. Nah ini klinik arsitektur itu akan membantu para masyarakat umum untuk membuat atau mengolah rumah mereka menjadi rumah yang sehat minimal. Wah, menarik Pak Usama ya. Jadi selain untuk mahasiswa, jadi ini salah satu program nanti yang akan dipegang oleh DPW Malang dan Jawa Timur. Dan itu tuh regulernya tetap ada terus. Jadi semoga itu jadi suatu paling tidak selain sebagai profitable, paling tidak itu sebagai ladang pahala mereka di kampus. Oke. Dan latihan sebagai mahasiswa, latihan untuk menghadapi dunia setelah dilulus untuk mahasiswa. Betul, setuju Pak. Karena ini menarik nih Pak. Berarti yang hadir nanti masyarakat umum juga boleh hadir ya Pak ya di tanggal 28 dan 29 ini sebetulnya Pak. Boleh. Karena menarik nih seperti yang Pak Usama sampaikan. Di situ nanti ada klinik arsitektur ya Pak. Yang harapannya ya mungkin kita masih tahu bersama walaupun seperti Jakarta gitu ya, kota besar, tetap aja kadang-kadang masyarakat tuh masih bertanya, kok pakai arsitek mahal ya? Kok gambar aja dibayar ya? Nah, di sini nanti bagi teman-teman atau masyarakat umum nih bisa hadir untuk di edukasi untuk mendesain tuh nggak hanya cuma sebatas gambar, kurang lebih kayak gitu ya Pak Arman. Betul Pak, betul sekali Pak Bayu. Jadi kan untuk mengeluarkan hasil dalam selembar gambar kan sekolah Pak kita Pak. Betul. Gitu, ya. Jadi banyak aspek yang harus kita pelajari, mulai dari lokasi tanahnya, kemudian bagaimana sirkulasi anginnya, pencahayaannya. Terus kalau tadi disampaikan Mas Usama betul mengenai rumah sehat gitu ya. Apa sih rumah sehat itu? Bagaimana mengaturnya? Sirkulasinya seperti apa? Ya, penempatan flow organisasi ruangnya itu kan penting, Pak. Jadi menata itu supaya sesuai dengan karakter penghuninya kan gitu, Pak. Betul. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang sekedar massal produk gitu ya, tapi bagaimana bisa cocok dengan siapa yang akan menggunakan itu. Itu yang konteks custom kan, Pak ya, misalnya. Oke, Pak. Maaf, masih melanjuti diskusi tadi Pak, yang klinik arsitektur gitu ya Pak. Iya. Nah itu salah satu pertimbangannya juga itu ya Pak ya. Jadi intinya yang awalnya memang kita membantu masyarakat umum dan membantu adik-adik mahasiswa untuk melatih dirinya menghadapi orang. Setuju Pak. Ya. Karena karena kan di dunia nyata klien tuh aneh-aneh ya Pak ya. Iya. Jadi klinik arsitektur itu akan dalam 1 minggu ya ini cukup gampangnya itu dalam 1 minggu itu 2 hari lah, antara Senin, Kamis atau Selasa, Jumat terserah teman-teman alumni yang mengolah itu. Baik dibantu oleh mahasiswa ataupun anak-anak IPA yang ada di sini. Nah ini pembelajaran yang saya rasa itu cukup potensial ya, karena kan langsung berhadapan dengan orang, jadi gesturnya orang kan kadang orang juga bertanya kan, jadi gimana buat apa ini rumah harusnya pintu sekian harus kan, itu kan jadi ada interaksi antara si mahasiswa itu, jadi nggak ada proaktif ya antara itu. Kalau nantinya selanjutnya akan ke arahnya mau profitable ya, secara tidak langsung semua sponsorship akan ikut join lah. Semua di dalam ruangan itu dia akan siapin
material produk dari cat ataupun dari apapun, kita bisa tampilin di situ. Jadi sekalian sebagai penjelasan ke umum, ke masyarakat umum, kita kasih pilihan mereka, ini bahannya ini, atau ini pakai apa ini. Dan itu kenapa kita ajak adik mahasiswa, biar adik mahasiswa itu belajar untuk menghadapi orang. Setuju, Pak. Nantinya. Kan sekarang teknologinya kan sudah digital ya, takutnya kan. Kalau zaman saya itu kan masih tangan Pak, gambarnya itu kan belum AutoCAD baru keluar. betul. Jadi memang harus harus tatap muka dua arah. Jadi itu yang pembelajaran yang sangat bagus. Pak Usama tadi coba. Nah ini Pak Usama juga coba tadi menjelaskan Pak, gitu kan, karena sangat menarik gitu ya. Bagaimana di sini juga di acara ini memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa menghadapi the real industri nanti gitu. Nah ini sangat menarik gitu ya Pak. Betul sekali Pak. Jadi ya ini memang tadi saya memang terlewat itu. Jadi klinik ini memang kita coba sikapi sebagai suatu proses magang Pak Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa nanti PD gitu ya dalam dunia kerja, dalam tugasnya sebagai arsitek, kan pasti perlu proses gitu. Tidak ada yang instan. Nah sehingga proses pembelajaran tadi bisa mengaktualisasikan gitu ya proses yang didapat di kuliah dengan apa yang diminta oleh customer gitu ya atau klien. Nah di samping itu juga yang dipelajari bagaimana berkomunikasi dengan klien. Karena kita juga berarti ada marketing communication di situ kan Pak ya, caranya buat orang yakin, membuat orang percaya, membuat orang nyaman. Nah, kita nggak usah bicara uang dulu, uang tuh ikutan biasanya. Ketika mereka nyaman, mereka suka, mereka tertarik, mereka percaya, uang akan jalan, akan mengikuti kira-kira seperti itu. Jadi ini yang coba kita angkat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu proses yang bisa dijalankan secara reguler nantinya Pak di tempat kami. Demikian Pak Bayu. Menarik Pak, karena ya itu ya, jadi sekali lagi ini bukan cuma ajang festival arsitektur aja, tapi juga sebagai ajang pembelajaran buat adik-adik dan juga vendor material juga di sini Bapak yang berpartisipasi bisa terbuka banyak link di situ ya Pak ya. Yes, korek Pak. Oke, mungkin kita lanjutkan ke slide selanjutnya ini. Nah, ini nih Pak, yang terpenting nih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, apabila masih ada teman-teman vendor material yang tertarik, berarti ini adalah VIC-nya dari mungkin sekretaris atau teman-teman dari Bapak Ibu Ikatan Alumni UNER Malang yang menjadi panitia di Archifest ini ya Pak. Betul Pak, betul. Jadi silakan bisa menghubungi Bapak Ibu nanti terkait di acara kami gitu ya, walaupun mungkin agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa, paling tidak bisa kita catat nanti mungkin for next event kita bisa nanti prepare gitu ya lebih jauh, sambil di awal kita coba nanti saling menjajaki apa sih produk-produk atau value material dari nanti rekan-rekan vendor gitu yang bisa disajikan supaya ya tadi banyak yang semakin mengenal gitu kan dari sisi arsiteknya, usernya, penggunanya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana nanti kepiawaian dan dari sisi product knowledge dari masing-masing vendor yang bisa kolaborasi dengan kami, kira-kira demikian. Ya, dan yang perlu digarisbawahi buat teman-teman vendor material yang ingin support acara ini adalah bukan dari sisi acaranya juga ya. Ingat tadi di depan Pak Usama dan Pak Arlan sudah sampaikan alumni UNMER itu ada di Sabang Sampai Merauke. Nah, di sini mereka kemungkinan akan kumpul semua. Jadi pada saat teman-teman vendor ikut acara ini, itu akan sangat valuable dan kemungkinan bisa dikenal luas oleh khususnya Ikatan Alumni Arsitek UNMER itu sangat tinggi ya Pak. Betul. Karena ya, udah dari Sabang sampai Merauke, terus juga praktisi yang nggak hanya cuma arsitek, ada juga yang menjadi owner di government, mungkin juga ada di kategori yang lain gitu ya Pak Arlan ya. Iya. Nah, ini sekali lagi boleh di screenshot teman-teman apabila ada teman-teman vendor material yang ikut, dan sekali lagi ini sangat daging semua istilahnya Pak, dan yang berbicara nggak kaleng-kaleng.
Betul. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah screen capture teman-teman sekalian. Jadi ini yang akan banyak hal yang akan agenda-agenda dari Archifest ini yang diadakan selama 2 hari ya Pak, 28 dan 29 Oktober. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa support acara ini, bisa hadir, khususnya yang di area Malang gitu ya, dan sekitarnya Malang dan Surabaya mungkin, karena ini pembicaranya oke, terus juga agendanya banyak, terus juga nggak hanya cuma dari sisi forum-forumnya, tapi banyak feature lain lah, kayak tadi kayak arsitek klinik gitu ya, klinik arsitek, terus juga bisa ngelihat mungkin vendor-vendor nanti yang membuka display produknya di sana, macam-macam lah gitu ya Pak. Ya. Ya, ini tadi secara keseluruhan panitianya Pak. Dan tapi ini yang tergambar di sini mulai dari pelindung, dari ketua yayasan, rektor, ini tadi yang kami sampaikan bahwa bukan hanya dekan Pak, dari ketua yayasan pun sudah mensupport gitu Pak ya kegiatan kami. Jadi ini juga menjadi spirit untuk selalu memberikan yang terbaik gitu Pak. Dari step by step kegiatan kami. Ini kami baru bicara kegiatan yang sifatnya short term loh Pak. Ya. Jadi kita dalam 5 tahun kami menjabat nanti, kami sudah punya beberapa agenda mulai dari short, medium hingga long termnya Pak. Gitu. Dan di tahun ketiga insya Allah kami bikin mercusuar event lah nanti gitu ya, supaya bisa juga memberikan satu kenang-kenangan bagi kami sebagai pengurus, dan tentu bisa memberikan manfaat yang lebih baik juga kepada sivitas akademika kami Pak. Kira-kira begitu. Nah nanti selebihnya gimana? Next kita bahas, kita kupas Pak ya, biar penasaran gitu Pak Bayu. Siap Pak. Nah, dan ini perlu digarisbawahi lagi, berarti Ikatan Arsitek UNER Malang ini pun itu nggak hanya berdiri sebagai hanya komunitas alumni ya Pak ya, tapi didukung sama stakeholdernya dari fakultasnya, universitasnya, sampai dengan jajaran yang lain gitu. Jadi sekali lagi ini sangat keren, dan linknya itu luar biasa sih Pak ini. Thank you Pak, insya Allah. Oke, nah ini penutupnya untuk proposal ini ya Pak ya, atau sharing tentang agenda Archifest ini. Jadi di sini sudah ada Pak Usama sebagai ketua panitia, Pak Dodi Purwanto sebagai sekretaris panitia, dan Pak Arman di sini sebagai ketua alumninya nih di sini, yang juga hadir untuk memaparkan Archifest UNER Malang nanti. GoPro. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arman, Pak Usama. Sama-sama Pak Bayu. Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses acaranya untuk besok, dan terima kasih Pak Edi. Amin. Ya, terima kasih terima kasih untuk berkolaborasi di acara hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program-program masyarakat lokal lainnya. Kita di hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week, dan juga hari Jumat ada Product. Seperti itu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.